Hi everyone, Cherry here. Sekarang kan lagi masa-masa ujian masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia nih. Jadi aku kepikiran buat bikin video dan sharing sedikit tips and tricks yang buat aku lolos ke universitas impian aku, Universitas Indonesia, melalui jalur UTBK SBMPTN. Nah, aku mau kenalan dulu nih. Kalian bisa panggil aku Cherry. Aku lulusan angkatan 2020. Aku sekarang mahasiswi Universitas Indonesia, lagi semester 2. Aku dulu masuknya lewat jalur UTBK SBMPTN 2020 dan aku dulu lintas jurusan. Tips pertama dari aku adalah kalian harus tentuin target kalian terlebih dahulu. Aku tahu nih kedengarannya klise banget, tapi hal sesimpel nentuin target kalian sebelum melakukan sesuatu, dan ini bukan cuma buat belajar doang loh ya, tapi whatever it is that you want to do, itu bakal ngebantu kalian banget. Dengan kalian tahu target kalian apa, kalian bisa manage waktu kalian dengan lebih baik, kalian bisa track progres kalian, dan target tersebut bisa jadi sumber motivasi tersendiri buat kalian. Tips kedua adalah kalian harus overview dulu materinya apa aja sebelum kalian mulai belajar. UTBK kan terdiri dari 2 subtes, tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. TKA sendiri terbagi lagi jadi 2 jenis, TKA Saintek dan TKA Sosum. Kalau kalian mau masuk jurusan atau program studi Saintek, nanti kalian harus ujian TKA Saintek. Sementara kalau kalian mau masuk jurusan atau program studi yang Sosum, kalian harus ambil ujian TKA Sosum. Kalau kalian pilihan 1 dan 2 di SBMPTN-nya tercampur, ada yang jurusan Saintek dan ada yang jurusan Sosum, berarti kalian harus ujian dua-duanya. Nah, kalian bisa cek ke website LTMPT lagi ya, buat mastiin program studi yang kalian mau pilih itu termasuk Saintek atau Sosum. Ada beberapa jurusan juga yang membutuhkan portofolio, jadi jangan lupa ya untuk cek dulu. Aku kalau nggak salah baru mulai belajar serius itu sekitar H-3 atau H-4 bulan UTBK. Pas itu belum ada pengumuman kalau UTBK 2020 itu TPS doang, jadi aku masih siapin buat TKA. Tapi dari situ aku udah realistis aja sih kalau aku nggak akan bisa pelajarin semua materi TKA. 1, waktunya udah beberapa bulan lagi. 2, aku nggak les 1 bimbel. Dan 3, aku linjur. Jadi solusinya adalah aku buat list prioritas. Aku langsung praktekin aja kali ya. Pertama, aku cari dulu di internet materi yang sering keluar di UTBK. Aku bakal ambil referensi dari artikel Zenius yang ini ya, tapi kalau teman-teman mau ikutin sumber yang lain juga boleh. Kalau ada yang mau ikutin sumber yang sama, aku akan tulis link artikelnya di description box di bawah. Aku ambil contoh dari materi sosiologi deh ya. Ini kan udah ada 14 materi yang udah diurutin sesuai keseringannya keluar di UTBK. Dulu goal aku itu aku mau pelajarin sekitar 75% atau 3/4 dari seluruh materi. Nah sisanya si 25% atau seperempatnya itu aku keep dulu. Nanti kalau masih ada waktu tambahan dan aku udah kuasain materi yang lain, baru deh aku susul seperempatnya ini. Jadi kalau untuk sosiologi di sini menurut Zenius, aku bakal pelajarin dari materi konflik sosial dan integrasi sosial sampai modernisasi dan globalisasi. Nah dari lembaga sosial ke nilai dan norma sosial itu, aku pelajarinnya nanti dulu kalau ada waktu tambahan. Walaupun ini bukan cara yang 100% terjamin, tapi menurut aku ini udah jalan yang paling aman kalau kalian mau make sure at least kalian udah pelajarin sebagian besar materinya tanpa buang-buang waktu kalian. Kuasain materinya dulu. Mungkin teman-teman banyak yang tergiur buat skip nguasain materi UTBK dan langsung mau gadoin latihan soal. Menurut aku sih jangan ya, karena kan di UTBK ada soal low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill atau HOTS. Mungkin kalau kalian sering-sering latihan soal dan ketemu banyak varian soal, itu bakal berguna banget buat soal LOTS yang umumnya cuma hafalan. Tapi kalau soal HOTS, teman-teman tuh bakal dituntut untuk berpikir kritis. Jadi teman-teman harus ngerti materinya dan harus menerapkan konsep-konsep dari materi yang teman-teman pelajarin. Jadi mau latihan soal atau ngafal sebanyak apapun, kalau teman-teman gak ngerti materinya, itu bakal percuma. Makanya aku saranin untuk kuasain materinya dulu. Ini gak berarti teman-teman gak usah latihan soal sama sekali juga ya. Kalau aku sih diselingin gitu, jadi setiap kali aku selesai belajar suatu materi, aku akan latihan soal materi itu buat lihat pemahaman aku udah sejauh apa sih.
Terus aku juga sering ikut tryout dulu, karena menurut aku tryout itu berguna banget buat ngelatih time management aku, biar aku udah terbiasa ngerjain soal dengan cepat. Aku mau kasih sedikit disclaimer deh ya, selagi kita lagi ngomongin tryout. Jadi tahun kemarin tuh banyak banget orang-orang di sekitar aku yang mentalnya kena gara-gara nilai TO mereka jelek. Aku mau kasih tahu kalau nilai TO itu nggak nentuin hasil UTBK teman-teman nantinya. Banyak banget yang nilai TO-nya bagus tapi zonk pas UTBK dan sebaliknya. Jadi kalau dapat nilai bagus, good job, keep it up, tapi jangan terlalu pede. Terus kalau kalian dapat nilai jelek juga, ya nggak apa-apa, it's okay. Kalian masih bisa improve dan again, ini cuma TO. Gak apa-apa banget sih kalau kalian mau compare nilai TO kalian dengan hasil TO kalian sebelumnya buat ngeliat progres kalian. Dan sebenarnya gak apa-apa juga sih kalau kalian mau lirik-lirik nilai pesaing lain yang mau jurusan atau program studi sama dengan kalian. Tapi tuh keep it in mind aja, pembobotan di TO itu kan beda ya sama pembobotan di UTBK nanti. Terus kalian juga nggak tahu kan orang-orang yang milih prodi itu pas TO akan milih prodi itu juga atau enggak pas nantinya. Kalian juga bahkan nggak tahu mereka ngerjain TO itu tuh dengan usaha mereka sendiri atau gimana. Jadi please jangan down karena TO. Rencanain jadwal belajar kalian. Oke, mungkin sekarang kalian banyak yang bingung, seberapa sering sih kita harus habisin waktu buat belajar? Atau seberapa banyak sih materi atau latihan soal yang perlu kita selesain tiap kali belajar? Yang pertama akan aku lakuin adalah aku akan susun rencana belajar aku. Pertama, aku akan tulis dulu nih tanggal-tanggal penting UTBK, terutama tanggal kapan aku akan ujian. Penting banget ya kita tahu timeline ujian kita kayak gini sebagai reminder sendiri sisa waktu yang kita punya. Sebenarnya kalau buat nyusun jadwal belajar itu harus balik lagi ke preferensi, kemampuan, dan jadwal teman-teman masing-masing. Dulu karena aku sukanya fleksibel, aku cuma nentuin jam belajar aku sehari. Dan pas saat itu aku belajar sehari minimal sekitar 8 jam. That sounds crazy, I know, tapi itu udah termasuk istirahat. Pas itu aku juga udah gak ada kegiatan lain di rumah selain belajar buat UTBK. Dan kalau dipikir-pikir karena aku dulu SMA yang masuk jam 7, pulang jam 3 sore, itu tuh biasa aja, apalagi aku istirahatnya kan lebih lama. Dan kalau ada yang nanya, capek gak sih 8 jam belajar? Menurut aku sih enggak ya, itu gak over banget karena aku banyak istirahatnya dan aku juga ada metode yang ngebuat belajar rasanya nyantai banget. Sesuaiin cara belajar kalian dengan learning style atau study habits kalian sendiri. Penting banget ya ngenalin cara belajar yang paling enak buat diri sendiri, karena belajar 24 jam per hari pun percuma kalau caranya nggak efektif. Umumnya learning style itu dibagi 4, visual learners, auditory learners, reading atau writing learners, dan kinesthetic learners. Kalau aku, karena aku auditory learner yang suka belajar dari suara, aku lebih prefer belajar materi dari video, terus aku ulang materinya gitu ke diri sendiri, seakan-akan aku lagi ngajarin orang lain. Aku gak bisa jelasin sekarang secara detail tentang 4 learning style ini, karena aku takut terlalu panjang videonya. Jadi teman-teman jangan lupa cek description box, karena aku akan drop link artikel tentang 4 learning styles ini, serta aku akan juga tulis kuesionernya kalau teman-teman ada yang mau cari tahu sendiri learning style teman-teman itu apa. Terus aku juga tipe orang yang gak bisa fokus terlalu lama, jadi aku akalinnya itu dengan menggunakan Pomodoro Technique. Pomodoro Technique adalah suatu metode time management yang menurut aku pas banget buat kita-kita yang susah fokus terlalu lama. Biasanya menggunakan teknik ini, kita akan menghabiskan waktu 25 menit untuk Pomodoro Session, di mana kita harus melakukan pekerjaan kita, yaitu belajar. Kemudian kalau udah selesai 25 menitnya, kita akan istirahat singkat atau short break selama 5 menit. Sesi ini kita ulangi 2 kali lagi. Jadi totalnya ada 3 sesi, di mana tiap sesi itu kita belajar selama 25 menit dan short break selama 5 menit. Di sesi terakhir, kita akan 25 menit belajar, tapi nanti istirahatnya panjang, yaitu selama 15 menit. Nah, ini waktunya interchangeable ya, jadi teman-teman bisa sesuaiin sendiri. Kalau aku pribadi, aku ngerasa 25 menit itu tanggung dan istirahat singkat 5 menit itu nggak kerasa. Jadi aku lebih prefer belajar selama 45 menit, tapi short breaknya aku ganti jadi 15 menit, dan long breaknya itu aku ganti jadi 30 menit. Dengan teknik ini, aku ngerasa waktu belajar aku lebih singkat, dan aku jadi lebih fokus aja gitu. Saran aku sih kalau teman-teman mau coba teknik ini, coba dulu aja yang 25 menit. Nanti kalau teman-teman ngerasa kayak aku atau mau belajarnya lebih singkat atau istirahat lebih panjang, itu fleksibel aja, sesuai lagi nanti dengan keinginan teman-teman masing-masing.
Ubah suasana di sekitar kalian. Kadang tuh kita suka ngeremehin gimana lingkungan eksternal kita mempengaruhi diri kita secara internal. Sumpah, ubah lingkungan belajar kalian jadi study space yang paling comfortable buat diri kalian sendiri akan bener-bener improve rutinitas belajar kalian. Kalau aku sendiri, yang aku lakukan untuk set the mood and change the atmosphere, itu aku nyalain lampu, aku nyalain lilin, aku siapin study snack, study drink, dan aku suka nyalain musik ambience atau lo-fi music gitu. Pokoknya the little things matter banget ya. Terakhir banget nih teman-teman, don't forget to take a break. Belajar itu bagus, tapi kalian juga harus istirahat secukupnya. Do whatever it is that makes you happy. Fangirling lah kayak aku, baca buku, nonton film, rebahan, kayak terserah kalian deh pokoknya mau ngapain. Yang penting jangan lupa buat recharge energi kalian sesekali. Well, that's all from me untuk video kali ini. Good luck buat teman-teman yang memperjuangkan universitas impian kalian masing-masing. Ingat, jangan takut gagal sebelum kalian mulai. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau mau request topik yang kira-kira bisa aku bahas di video lain, boleh banget teman-teman leave komen di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe dan like video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian. Feedback kalian bener-bener aku apresiasi setinggi mungkin, karena feedback kalian akan ngebantu aku buat konten yang berguna lagi buat kedepannya. Semangat and carry on!